Halo minasan, jumpa lagi bersama Dige. Pada kesempatan kali ini, Dige akan melanjutkan bahasan alur cerita anime One Punch Man season kedua bagian keempat. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, gak usah berlama-lama lagi, persiapkan diri kalian and enjoy. Saitama yang hingga kini masih menyamar sebagai Charanko langsung menghabisi Nigamushi dengan sekali pukulan. Nasib Nigamushi tidak jauh berbeda dengan Bakuzan, di mana kepalanya tenggelam di luar arena. Turnamen bela diri ini pun kini telah memasuki babak semifinal yang menyisakan 4 orang peserta. Keempat orang tersebut adalah Suiryu, Boltane Chose, dan tentu saja Saitama sebagai Charanko. Di dalam ruang ganti, Nigamushi menyampaikan pada Saitama kalau Suiryu lagi-lagi menang mengalahkan Boltane dengan melepaskan tendangan supernya. Nigamushi pun melanjutkan kalau lawan Saitama setelah ini adalah orang yang sangat amat berbahaya. Dia pun meminta agar Saitama lebih berhati-hati saat pertandingan nanti. Di kota Q, Garo begitu senang karena menemukan hero kelas S peringkat ke-12 yaitu Watchdog Man. Dia pun berniat untuk mengalahkan hero kuat tersebut. Namun niatnya buyar ketika tiba-tiba muncul monster besar yang menginjak Watchdog Man. Asosiasi hero pun kembali mendapatkan banyak laporan serangan monster di berbagai wilayah. Di kota Y, para hero disibukkan dengan serangan brutal Eyesight. Monster yang memiliki bisa mematikan ini lantas berevolusi ketika robot berwujud anjing meledakkan diri tepat di tubuhnya. Ternyata yang mengendalikan robot tersebut adalah Child Emperor. Emperor pun tidak bisa berbuat banyak karena keberadaannya telah diketahui oleh Eyesight. Untungnya Picard tiba-tiba muncul di dekat Emperor setelah mendengar adanya ledakan. Emperor sangat khawatir karena Eyesight menyerang Picard dengan ular berbisanya. Namun Picard nampak baik-baik saja dan malah memakan Eyesight bulat-bulat. Di sisi lain, Drive Knight mengamuk dan membantai banyak monster dengan kekuatan mengerikannya. Kembali pada Super Fight babak kedua, di mana Saitama harus berhadapan dengan Chose yang hobi meremukkan tulang lawannya. Daripada menang dengan sekali pukulan, Chose lebih memilih untuk menyiksa lawannya. Dia pun menyeringai dan memastikan kalau Saitama akan mati hari ini dengan kondisi yang mengenaskan. Namun semua rencana Chose jelas sia-sia, karena Saitama langsung meninjunya hingga terbang ke atas langit. Lagi-lagi Saitama berhasil memenangkan pertarungannya tanpa tergores sedikit pun. Dia pun berhak melaju ke babak final dan berhadapan dengan Suiryu. Di kota I, monster gurita raksasa terus mengamuk dan menghancurkan banyak gedung bertingkat. Sebenarnya beberapa hero kelas A yang dipimpin oleh Dead Gatling hendak melawan monster tersebut. Namun mereka semua dihentikan oleh Flashy Flash. Tanpa banyak kata, Flash langsung menghancurkan semua mata gurita raksasa. Namun masalah tidak selesai di sini, karena si gurita malah makin mengamuk dan menghancurkan semua benda di sekitarnya. Ketika Flash hendak mengeluarkan ultinya, tiba-tiba saja Tatsumaki datang dan meremukkan tubuh gurita raksasa dengan kekuatan espernya. Tatsumaki lantas ngomel-ngomel dan meminta semua hero agar bekerja dengan benar. Dia juga memarahi Flashy Flash karena tidak bekerja dengan serius. Setelahnya dia pun langsung pergi meninggalkan Flash yang nampak begitu kesal. Babak final Super Fight yang mempertemukan Saitama melawan Suiryu akhirnya dimulai. Gemuruh suara penonton benar-benar memenuhi seluruh isi stadion. Baik Saitama ataupun Suiryu, keduanya selalu mengalahkan lawan-lawannya tanpa kerepotan. Suiryu nampak begitu percaya diri, sementara Saitama tetap berwajah polos seperti tidak mempunyai dosa. Pun demikian, Saitama tetap khawatir dengan kondisi rambut palsunya, karena Suiryu memiliki teknik tendangan angin yang bisa menghempaskan rambut palsunya tersebut. Walau hanya pemanasan saja, namun Suiryu mengakui kalau Saitama adalah petarung yang kuat. Meskipun mengincar hadiah uang, namun Suiryu juga ingin mencari lawan yang sepadan dengannya. Dia sangat senang ketika menjadi orang yang paling kuat. Tapi Saitama yang sudah bosan menjadi kuat hanya ingin merasakan ilmu bela diri saja. Dia sedikit kesal karena banyak peserta yang kalah dengan mudah. Padahal di pikirannya semua peserta adalah orang-orang yang hebat.
Saitama pun mulai senang, karena Suiryu nampaknya bisa memberinya pengalaman bela diri yang sepadan. Suiryu lantas menendang Saitama dengan kuat hingga ke sudut arena. Dia juga tidak memberikan kesempatan pada Saitama untuk bersantai-santai dengan melepaskan banyak tendangan super cepatnya. Dia lantas menerbangkan Saitama ke langit, dan setelahnya melepaskan tendangannya kembali hingga membuat tubuh Saitama menghujam lantai arena pertarungan. Saitama sendiri lebih memilih diam sambil berupaya mengamankan rambut palsunya. Walau diserang dengan tensi kecepatan tinggi, Saitama tetap memegangi rambutnya sambil menghindari semua serangan Suiryu. Suiryu pun kagum dengan Saitama yang begitu lincah walau masih bersabuk putih. Namun dia agak kecewa dengan hobi Saitama yang salah satunya adalah menjadi hero. Menurut Suiryu, hero yang sekarang sangatlah lemah. Alih-alih membela keadilan, padahal mereka hanya ingin mencari uang saja. Hero tidak akan bisa menyelamatkan dunia, walau mereka memiliki cita-cita, pemikiran positif, etika, serta rasa keadilan. Pernyataan Suiryu ini membuat Saitama diam dan agak kesal. Dia pun masih terdiam ketika Suiryu melepaskan tendangan kuatnya tepat di kepala hingga membuat rambut palsu Saitama terlepas. Sedetik kemudian, Saitama mulai serius dan melepaskan pukulan biasanya pada Suiryu. Tentu saja Suiryu sangat kaget, karena pukulan tidak langsung Saitama tersebut membuat bajunya hancur berantakan. Identitas Saitama pun terkuak, dan dia langsung didiskualifikasi karena memakai aksesoris rambut palsu. Panitia turnamen Super Fight lantas menyatakan Suiryu sebagai pemenangnya. Namun penonton tidak puas, demikian juga dengan Suiryu yang langsung menyerang Saitama dengan begitu serius. Suiryu langsung membelah arena dan menghujani Saitama dengan tinju mematikannya. Emosinya tidak terkendali, dan dia terus menyerang Saitama tanpa rasa ampun. Saitama sendiri masih terdiam dan menerima semua serangan Suiryu tanpa membalas. Menyadari kalau semua tinjunya tidak mempan pada Saitama, Suiryu lantas melesatkan pukulan terkuatnya di perut Saitama. Anehnya, serangan tersebut tidak membuat Saitama kesakitan sedikit pun. Saitama pun berkesimpulan kalau bela diri hanyalah membuat suatu gerakan yang keren. Dia pun berhasil menghempaskan Suiryu dengan gerakan pinggulnya. Suiryu pun kembali terkejut karena dirinya telah dikalahkan untuk yang pertama kalinya. Sementara Saitama memilih kabur ketika panitia dan petugas keamanan hendak menangkapnya. Upacara penutupan pun digelar dan Suiryu mendapatkan hadiah karena telah memenangkan Super Fight. Panitia pun menghimbau pada semua penonton untuk diam di tempatnya, karena di luar stadion banyak monster yang bermunculan. Tapi tiba-tiba muncul 3 monster burung gagak yang mengalahkan 3 peserta Super Fight. Ben Patch yang ketakutan langsung kabur, namun dia dikeprek oleh monster berlevel naga yaitu Gouketsu. Gouketsu memerintahkan semua orang untuk menjadi monster. Dia pun membantai Snakes dan Max dengan sekali ayunan. Faktanya, Gouketsu adalah mantan juara Super Fight sebelumnya. Dia telah dikalahkan oleh monster dan dibawa ke dalam markas asosiasi monster. Dia yang haus akan kekuatan, diberikan penawaran untuk menjadi monster hingga memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Dia lantas mengeluarkan sel monster dan meminta pada semua peserta Super Fight yang ada di arena untuk memakannya. Jika tidak mau makan, maka mereka akan dibunuh. Tanpa diduga, beberapa orang pun langsung memakan sel monster tersebut dan berubah menjadi monster mengerikan. Salah satunya adalah Jose, yang sedari tadi memang berniat menjadi monster demi mengalahkan Saitama yang tadi sudah mempermalukannya. Suiryu pun akhirnya turun tangan dan berhasil membereskan beberapa monster tersebut dengan begitu mudah. Dia pun harus berhadapan dengan Jose yang memiliki kekuatan di atas rata-rata. Monster ini pun mengeluarkan bola energi berkekuatan tinggi untuk membunuh Suiryu. Suiryu terpaksa menerima serangan tersebut untuk melindungi banyak orang di belakangnya. Untungnya dia berhasil menghempaskan bola energi tersebut ke atas langit dan menghabisi Jose dengan tinju kehampaannya. Gouketsu memberikan kesempatan kedua pada Suiryu untuk menjadi monster. Namun Suiryu menolaknya dengan alasan dia tidak mau menjadi buruk rupa seperti Gouketsu. Dia pun mengeluarkan teknik serangan naga terbangnya di kepala Gouketsu. Namun Gouketsu langsung bergerak dan membuat Suiryu muntah darah hanya dengan kepalan tangannya saja. Pun demikian, Suiryu tetap bangkit dan memberikan perlawanan pada Gouketsu walau serangannya nampak tidak berguna sama sekali. Dia pun bingung bagaimana caranya agar bisa mengalahkan monster kekar di hadapannya tersebut. Konsentrasinya pun mulai buyar karena 3 monster gagak mulai menyerang orang-orang di sekitarnya. Lengan kirinya pun harus patah setelah menerima pukulan kuat Gouketsu.
Bahkan teknik ultimate-nya tidak berguna sekali melawan Gouketsu. Suiryu pun terhempas dan hampir menjadi santapan 3 monster burung gagak. Di tengah kebingungannya, Suiryu meminta tolong pada Bakuzan untuk membantunya menghadapi para monster. Namun bukannya menolong, Bakuzan malah mengejek Suiryu yang lemah dalam menghadapi monster. Padahal sebelumnya, Suiryu memiliki derajat tertinggi dalam populasi manusia. Bakuzan pun memutuskan menjadi monster dengan memakan semua sel monster pemberian Gouketsu. Tapi dia langsung pingsan karena tubuhnya tidak mampu menerima kekuatan sel monster. Saat Suiryu mulai terpojok, tanpa diduga Snakes dan Max datang untuk menolongnya. Mereka bertiga pun berhasil membereskan 3 monster burung gagak dengan sekali serangan. Suiryu nampak kaget karena Snakes dan Max tidak mau melarikan diri. Parahnya, kedua hero tersebut berniat menahan Gouketsu dan memberikan waktu pada Suiryu untuk kabur. Alhasil, keduanya pun menjadi bulan-bulanan Gouketsu. Suiryu yang masih sangat ketakutan tetap memilih kabur dari TKP. Tapi sebelum itu, Bakuzan yang telah berubah menjadi monster langsung mengepreknya. Dia juga memukuli Suiryu dengan brutal ketika lelaki tersebut berusaha bangkit kembali. Sesaat kemudian, Gyoru memerintahkan Gouketsu untuk segera kembali ke markas. Tentu saja Gouketsu ingin mengajak Bakuzan ke dalam markas asosiasi monster. Namun bukannya nurut, Bakuzan malah menyerang Gouketsu semaunya sendiri. Dia pun tidak berkutik ketika Gouketsu melepaskan serangan kuatnya hingga menghancurkan tribun stadion. Gouketsu pun berlalu dan berpesan pada Bakuzan untuk mencarinya di sekitaran kota Z. Suiryu yang tidak berdaya memohon-mohon pada Bakuzan untuk pergi meninggalkannya. Sayangnya Bakuzan tidak peduli dan terus menyiksanya tiada henti. Suiryu benar-benar sangat putus asa dan dia berteriak meminta tolong dengan sekencang-kencangnya. Dia pun mengingat tentang sosok hero yang memiliki tugas mulia untuk mengalahkan para monster. Walau berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan, namun Suiryu tetap berpikir positif dan berharap akan munculnya keajaiban. Saat itulah Saitama tiba-tiba datang dan langsung menyelamatkan Snakes dan Max dari pijakan kaki Bakuzan yang mematikan. Suiryu pun sangat terkejut dan menangis ketika menyaksikan sosok Saitama yang rela datang untuk menolongnya. Saitama pun memuji keberanian Suiryu dalam menghadapi para monster, dan kali ini dialah yang akan membereskan sisa-sisanya.